Orang berpikir tuh ke jiwa pasti Kalau mau ujian kan kadang kita kencing melulu kan gitu. Itu stres itu juga karena itu. curhat ya Dok ya. Curhat Sama Dok. tapi ada alurnya gitu. Iya, Bukan benar-benar. curhat sembarangan Iya, ya. benar-benar. Kalau kita tidak kreatif mungkin tambah stres juga ya, gimana harus apa yang harus dilakukan gitu ya. Iya. Jadi, itu yang juga memicu terjadinya stres. Iya. Anaknya stres, orang tuanya lebih stres lagi. Tertekan gara-gara omongan masyarakat sekelilingnya ya. Yang dikerjakan udah tegang ya. Iya, benar-benar. Jangan dipaksa ya. Seperti itu ya. Iya, benar-benar banget. Halo keluarga sehat Bali Med. Hai, Selamat datang di Soulmate. Speak Out Live Bali Man. Oke, seperti yang sudah kami informasikan beberapa hari yang lalu di media sosial yang kami miliki, Iya, benar sekali. bahwa hari ini adalah podcast pertama dari RSU Bali Med Negara. Wah, ini podcast pertama ya Mbak Dani ya? Iya, podcast pertama yang menghadirkan seorang narasumber, dokter spesialis D. Wow, dokter spesialis. Iya, Kira-kira betul. dokter spesialis apa ya Mbak Dani ya? Beliau adalah seorang dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Selamat datang dokter di acara Soulmate kami. Iya, Iya. selamat datang Terima dokter. kasih sudah bersedia hadir di acara Soulmate hari ini ya dok ya. Iya, Oke. benar banget. Ya, mungkin dokter mau sapa audiens kita dulu dokter, silakan. Iya, kami perkenalan. Sambil berkenalan. Iya, benar banget Dok. Halo semua, perkenalkan nama saya panjang ya, tapi jangan bosan ya dengerinnya. Nama saya Dr. Igusti Agung Ayu Putri Yuni Arianti. Asli Jemberana ya dok ya. Oh, kalau saya asli lahir besar di sini gitu ya. Lahir Saya besar. belum paham masalah asli ini. Lahir besar di Jemberana seperti itu. Saya biasa dipanggil dengan Dokter Putri atau Gung Putri biasanya ya, Dokter Gung Jadi Putri. audiens bisa memanggil Dokter Putri atau Dokter Agung Putri ya. Iya. Bener kan Dok ya? Betul. Nanti Dokter Agung siapa gitu ya Dok ya. Karena di Bali kan banyak yang namanya Agung ya. Iya, bener Supaya banget tidak Mbak Dani. salah. Iya. Iya. Iya, iya. Oh ya, di podcast kita hari ini kita lakukan bukan hanya sekedar podcast aja ya, Iya. tetapi kita lakukan podcast ini untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Mm-mm. yang jatuh pada 10 Oktober. Berarti sudah lewat ya Mbak Dani ya? Sudah Oh lewat. gitu ya Tapi Mbak nggak Dani. apa-apa walaupun sudah lewat, kita masih dalam hal memperingati. Memperingati Mbak Dani ya. Wah, iya benar-benar. Dan tema kita hari ini adalah stres di masa pandemi. Stres di masa pandemi. Iya. Kayaknya itu seru banget ya topiknya Mbak Dani. Seru, ada banyak sekali hal yang bisa kita bahas ya dok ya, Iya. mengenai stres terutama di masa pandemi ini. Karena saya rasa setiap orang pasti mengalami stres, baik mulai dari anak-anak, kemudian orang dewasa, bahkan mungkin sampai lansia ya dok ya. Iya benar banget. Kita coba dengarkan penjelasan dari Dokter Putri Mbak Dani tentang stres Dok. Stres itu apa ya artinya Dok ya? Oke, stres. Nah, kalau stres kan pasti orang beranggapan tanda kutip ya. Iya benar. Kalau lagi bercanda sih enggak masalah ya, tapi kalau orang lagi sensitif mungkin jadi tersinggung atau marah ya. Jadi supaya tidak terjadi salah kaprah, jadi stres itu merupakan suatu reaksi kita atau pikiran alam bawah sadar kita dalam menghadapi stresor atau merespon suatu masalah atau stresor yang terjadi seperti itu. Jadi reaksi kita sebenarnya terhadap stresor ataupun masalah itu. Itu garis stres. besarnya gitu ya. Iya, Mbak ya? seperti itu. Oke. Dan biasanya reaksi setiap orang ketika stres itu pasti berbeda-beda dok ya. Iya Betul benar banget. sekali. Ada ini nggak Dok? Misalnya nih stres tiap orang kan berbeda-beda nih Dok. Mm-mm. Otomatis kan sekarang yang muda gitu Dok ya, banyak Iya. kan kita biasanya gosip-gosip nih Dok. Terlalu banyak gosip bisa bikin stres nggak Dok? Kira-kira Dok? Nah, sebelum saya ke sana ya, Iya jadi benar-benar. supaya tahu dulu nih stres itu gimana sih sebenarnya, apakah semua stres akan membuat itu baik atau jelek gitu ya. Iya, Jadi benar kalau banget. kita katakan itu stresnya itu positif,
ya berarti itu stresnya stres normal. Jadi itu memang membuat kita walaupun ada stres atau tekanan seperti itu, tapi kita maju gitu ya menerimanya. Itu jadi kita mungkin di kantor jabatannya bagus atau gimana ya. Tapi kalau itu stresnya itu negatif gitu ya, sehingga jadi tidak ada mungkin solusi yang bagaimana, jadi lama sekali. Jadi itu akan menjadi distress namanya. Nah, distress inilah yang merupakan stres yang nantinya dapat cikal bakal atau resiko untuk terjadinya gangguan psikiatri atau gangguan jiwa seperti itu. Depresi maksudnya dok ya? Banyak sebenarnya, bisa jadi gangguan cemas, bisa depresi, bisa panik, itu seperti itu. Stres itu kenapa bisa begitu menguras energi ya dok ya? Oh, stres menguras energi. Nah, stres itu kadang-kadang orang nggak bisa tidur. Kembali ke definisi tadi kan? Iya, benar. Stres itu apa tadi? Reaksi dari pikiran alam bawah sadar kita. Kalau sudah kita ada reaksi, otomatis kan pikiran itu bekerja nih. Nah, pikiran bekerja perlu energi enggak? Jadi dia nguras energi juga dia. Jadi energi kita terkuras juga untuk berpikir kan? Iya, benar-benar. Dan bisa berpengaruh juga ke kesehatan fisik akhirnya dok ya? Tentu. Iya, benar. Cari, kemudian install aplikasi Okadoc. Cari nama rumah sakit atau klinik yang Anda tuju, kemudian klik. Lalu pilih dokter yang Anda inginkan. Pilih konsultasi virtual. Pilih tipe konsultasi, pilih hari dan jam konsultasi yang diinginkan. Isi data diri atau data orang yang hendak didaftarkan, seperti jenis kelamin, nama, tanggal lahir, alamat email, dan sebagainya. Pilih metode pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, Anda akan menerima detail konsultasi pada layar Anda. Klik mulai konsultasi apabila jam konsultasi Anda segera tiba. Halo, ada yang bisa dibantu? Karena stres itu kan juga memicu pengeluaran hormon sebenarnya dalam otak kita ya. Kalau dalam jumlah yang sesuai sebenarnya itu membantu kita untuk memanajemen stres, tekanan darah kita bagus, kadar gula kita bagus, kan gitu. Sistem tubuh kita bagus gitu istilahnya. Tapi kalau hormon tersebut meningkat ya otomatis jadi kita tidak bisa semua terganggu jadinya gitu. Lo bisa dikatakan lagi ada timbul gejala-gejala sepertinya seperti itu. Biasanya gejalanya gimana tuh dok? Jadi bisa yang stres yang sudah tidak tertangani beberapa lama gitu dok. Akut lah istilahnya gitu ya Mbak Dani ya. Iya. Walaupun dia akut, tapi kan istilahnya ada yang normal, ada yang enggak nih. Iya, gitu benar-benar. Ada yang keringatnya berlebihan juga bisa, tensinya bisa naik. Juga bisa, sering kencing juga bisa, kadang nervous gitu juga bisa gitu. Ya. Sering kencing juga bisa ya berarti dok ya? Kalau mau ujian kan kadang kita kencing-kencing melulu kan gitu. Itu stres juga itu. Karena stres tiba-tiba aja gitu ya. Karena ada sesuatu betul. respon kita tuh, reaksi kita terhadap stresor yang ada saat itu kan. Ujian stresor nih ceritanya. Iya benar. Tiba-tiba tangan berkeringat. Iya gitu benar. Iya. Padahal sebelumnya nggak pernah. Iya gitu benar. Tapi kalau habis ujian hilang kan nggak masalah itu jadinya. Stresornya kan sesaat. Betul. Tapi hanya kalau saat umpamanya benar-benar itu berlanjut terus dalam waktu mungkin sampai sebulan 2 bulan nggak jelas gitu, bisa terjadi suatu yang namanya gangguan cemas seperti itu. Walaupun bisa jatuh. Kalau yang lebih parah lagi ada, kalau depresi sih ada ringan sedang berat juga sih, nggak langsung berat. Iya, gini dok. Kalau di masyarakat itu kan berpikir kembali lagi ke dokter ya di bidangnya dokter, di bidang apa tadi? Psikiatri ya. Iya, psikiatri ya. Banyak orang berpikir, ngapain sih ke sana gitu. Orang berpikir tuh ke jiwa pasti. Orang yang sudah gila kayaknya berobat ke sana gitu dok ya. Dokter bisa nggak menjelaskan lebih lanjut lagi untuk audiens kita
gimana sih pasien yang apa aja sih datang ke Yang bisa psikiatri? ditangani, Iya ya. bener, yang bisa Sama ditangani oleh dokter sendiri gitu. Jadi kalau orang kan masih beranggapan kalau sudah sakit baru berobat sebenarnya. Iya gitu ya. benar-benar. Kami juga di bagian psikiatri atau kedokteran jiwa juga sama dengan dokter yang lain, kalau bisa mencegah alangkah bagusnya gitu ya. Iya benar-benar. Kalau mulai ada gangguan tidur itu sudah mulai mengganggu sekali aktivitas sampai istilahnya kualitas hidupnya mulai terganggu, itu udah harus segera untuk konsul ya, Iya. untuk konsultasi, karena walaupun baru satu gejala insomnia sudah mengganggu semuanya ya. Terus atau sering banget nih mendiagnosis diri sendiri atau self diagnosis, nggak aku depresi nih, nggak aku cemas ini gitu-gitu Iya, ya. Ataupun bisa juga nih ada masalah. Nah masalah itu kalau orang biasanya kan cuma 1 hari 2 hari, tapi itu berkepanjangan dan tidak pernah selesai. Dalam Oke. artian kronis jangka panjang bisa sampai 2 minggu, 2 bulan gitu kan. Itu harus segera itu biar tidak jatuh yang berat gitu. Apalagi misalnya mungkin orang itu termasuk tipe orang yang tertutup dok ya. Betul Iya, sekali. iya, Itu akan malah nambah berat dok ya masalahnya. Karena dia nggak bisa jadi. share Mm-mm. masalahnya dia gitu, dipendam gitu. Kalau terpendam tapi terselesaikan sih tidak masalah ya. Yang masalah terpendam tapi tidak selesai. Terselesaikan. Gitu. Iya benar-benar. Itu yang akan memperburuk Betul, kondisinya ya. betul Dok, ya. sekali. Oke. Oh ya, bagi Anda yang sudah menyimak acara kita ini, Iya benar. jangan lupa ya, nanti kita akan bagi-bagi hadiah istimewa untuk 3 orang penanya terbaik. Iya, jangan lupa berikan Jadi jangan lupa pertanyaannya. untuk ikut berpartisipasi. Iya, Karena benar banget. pemenangnya akan kita umumkan di penghujung acara. Iya, benar banget. Dan yang pastinya juga hadiahnya menarik ya Mbak Dani ya. Sangat menarik. Jadi simak terus acara ini ya. Iya. Saya mau rapid test. Maaf, maskernya di mana? Oh ya, saya lupa. Sebelum Bapak masuk, silakan cuci tangan. Terima kasih. Aku mau rapid test di Surabaya sekarang. Nah, yang gitu Surabaya gue megawat gini nih. Ada bisnis di sana di Surabaya. Sama om. Aku tuh aja kamu ini bisnis tunggung. Yang kan lo nyamu dirawat inap ini beli. Oh, nah. Salam ya untuk keluarganya ya. Oke, duluan ya om. Oh Vaksinnya iya. bebek aja. Ya, hati-hati ya. Lupa, ya. 35 Mas, maskernya. Makasih. Yeay, beli. Terus lo yang tes. Gimana hasilnya? Positif? Positif. Kamu seneng ya kalau punya positif? Canda om. Kes deh. Dek, beli tadi hampir nggak jadi loh ke rumah sakit. Kan rumah sakit rumahnya gimana? Nah, beli bes Parno. Yang ragu udah jujur beli om. Tak saya ngadu nih banding kena covid. Cuman rumah sakit Bali Negara kan sudah melaksanakan protokoler. Mbak tinggalin uli depan. Aku kemarin teke disambut ngajak satpam, mencuci tangan, cek suhu. Oh iya ya. Tadi beli waktu ke poli itu saat rapid test ya. Di sana petugasnya sudah pakai masker, pakai kacamata, pakai apa itu ya, pembatas tuh kayak astronot. Petugasnya di sana waktu tadi ngambil darah. Itu APD namanya om, alat perlindungan diri. Terus juga nama lagi satu tuh hazmat namanya, bajunya itu yang kayak astronot. Terus dilihat botol-botol putih yang jejer itu namanya hand sanitizer. Itu hampir ada di semua tempat, lihat di sini ya. Kalau misalnya kita nggak sempat cuci tangan, boleh pakai itu beli. Itu
Petugas-petugasnya aja sebelum mereka dia pasti pakai itu. Iya Om, lihat itu FO-nya sudah pakai pembatas untuk jaga jarak sama pasien. Iya, iya. Terus juga di poliklinik Om lihat kursinya itu sudah ada tanda silangnya untuk jaga jarak sama pasien yang menunggu. Iya loh, tadi beli, lihat ada petugas pakai pakaian seperti apa tuh sambil nyemprot-nyemprot kayak nyemprot-nyemprot nyamuk tadi. Aduh, astaga Om. Itu bukan orang nyemprot nyamuk. Iya, iya, iya. Itu namanya orang yang menyemprotkan cairan desinfektan yang fungsinya untuk mencegah meluasnya COVID-19 Om. Kaden nak nyemprot nyamuk tadi. Tim medisnya beli IGD sampai ke kuri tuh kejang kon APD. Jadi tuh sing perlu sanksi ngajak balik negara. Ditegur di bawah, ditegur loh sama security. Karena pakai masker tadi yang aku tutupin cuma mulutku, hidungku enggak saat itu. Ayo. Dan Dok, ini lagi satu Dok. Kalau yang baby blues itu termasuk juga nggak Dok, nanti bisa berobat ke dokter gitu ya Dok ya? Dengan ibu-ibu yang baru melahirkan nih biasanya Mbok ya baby blues gitu. Aku harusnya kemana sih biar cerah lah istilahnya pemikirannya. Kenapa sih aku kayak gini? Nggak aku gila ya? Nggak aku gimana ya? Bisa nggak Dok ke dokter Dok? Bisa untuk konsultasi ke saya bisa. Oke. Nanti konsultasi itu dapat terapi nggak Dok kira-kira Dok? Ya pastinya dapat, tapi kan kita tergantung. Ada yang terapi dengan obat, ada terapi dengan talk terapi atau terapi bicara seperti itu. Oh begitu. Nanti bisa dijadwalkan lagi ya Dok ya. Betul, untuk pertemuannya betul Dok ya. Istilahnya sharing ya, curhat ya Dok ya. Curhat bersama tapi ada alurnya gitu. Iya, Bukan benar-benar. curhat sembarangan Iya, ya. benar banget Dok. Oke, lanjut lagi Mbak Dani ke topik yang kita yang tadi, stres di masa pandemi ya. Betul. Kira-kira ada tips-tipsnya nggak Dok untuk memperingan stres di pandemi Dok? Terutama pandemi COVID-19 ini kayaknya rumit banget ya kayak Mbak Dani ya. Iya, karena kan rata-rata orang tidak bisa kemana-mana. Iya benar banget. Apalagi di media elektronik, Iya, media sosial, media cetak, ada banyak sekali berita-berita seputar COVID yang hampir setiap hari kita dengarkan Dok ya. Dan mungkin tidak semua berita itu benar sebetulnya ya. Iya Jadi benar. menambah ketakutan dan kecemasan kita jadinya terhadap COVID-19. Itu gimana tuh caranya menyikapi Dok? Berita-berita yang seperti itu Dok? Apa kita nggak usah nonton TV aja ya? Atau Iya benar. Banyak sekali ya pemicu sebenarnya untuk terjadinya stres di masa pandemi ini ya. Karena antara lain misalkan nih salah satunya nih media sosial gitu ya. Kita juga harus pandai-pandai memilah yang mana bisa kita baca ataupun yang mana perlu disimak ataupun yang tidak perlu disimak seperti itu ya Mbak Dania atau Lian. Dan juga ada juga yang gini WFH sekarang. Nah orang yang sudah biasa sih santai ya, karena sudah terbiasa dengan hal tersebut gitu ya. Tapi kalau orang yang baru-baru mencoba work from home gitu ya, otomatis kan pekerjaan rumah harus selesai, pekerjaan kantor harus selesai, baru belajar untuk memanage kan menimbulkan stres juga seperti belum itu lagi ya. mungkin sarana dan prasarana kan tidak selengkap di office ya. Iya di kantor ya. Benar banget harus sih. pending. Iya. Apabila itu kita tidak kreatif mungkin tambah stres juga ya, gimana apa yang harus dilakukan gitu ya. Iya benar banget. Terus ada juga seperti kalau orang Indonesia kan suka kumpul nih. Sekarang interaksi sosial kita dibatasi gitu banget. Kan jadinya kita bete, bosen gitu ya seperti itu. Anak-anak belajar di rumah gitu kan. Memang sih ada anak suka belajar di rumah, tapi kalau terus-terusan kan bosen juga gitu kan. Jenuh ya Dok. Jenuh. Iya, tambah lagi mereka juga nggak boleh kemana-mana kan. Iya betul. Jadi itu yang juga memicu terjadinya stres. Gitu. Iya. Anaknya stres, orang tuanya lebih stres lagi. Dan Iya, paling mengajarkan. iya betul. Paling gini juga kan sekarang kita tahu ya perekonomian lagi nggak bagus ya. Iya. Jadi itu juga
menimbulkan stres juga gitu. Banyak yang PHK. Betul, Iya, itu benar yang mau banget. saya sampaikan bahwa banyak Iya. yang kehilangan pekerjaan. Iya, Nah, benar. disinilah stres ini mau diapain gitu kan, Betul. memicu Iya, ini benar. seperti itu. Nah, Hampir gimana di caranya? semua sektor ya. Iya, banyak. Dari semua sektor ekonomi. Kenapa timbul timbul stres ini kan karena pandemi ini kita tahu nggak tentu ya kapan selesainya. Betul. Iya, betul gitu kan. banget. Dan ini kita terus menerus nih terjadi setiap hari ya. Dan itu kadang-kadang buat kita lelah gitu. Iya, benar. Habis itu satu lagi mungkin ya, selain itu dia selalu kita harus di luar itu kayak berada di keadaan emergency terus, Iya. darurat terus gitu kan. Betul. Itu tidak aman, itu tidak aman. Iya, benar-benar. karena dia ini ya. Tadi saya sempat deket loh sama dia. Kan dia gini ya. Iya, iya benar banget Mbak Dani. Jadinya cemas berlebihan kitanya dong. Jadi paranoid kadang kan. Iya, benar-benar. Dia batuk pilek nih. Jangan-jangan dia itu. Iya. Iya, benar-benar Dok. Tapi memang kita harus waspada, memang iya Iya. betul. Jadi respon kita ya tetap kita lakukan protokol kesehatan itu Iya, sebenarnya. benar-benar. Betul. Apapun yang terjadi, masker, cuci tangan, jaga jarak, Jaga itu, jarak. Betul. itu harus tetap kita lakukan seperti itu. Iya, benar banget Mbak. Kalau menurut saya justru tekanannya lebih ke dari lingkungan Dok ya. Misalnya nih si A didiagnosa positif gitu ya. Itu nggak cuman si penderita saja yang betul-betul mendapat tekanan, tapi dari keluarganya juga. Keluarganya tuh betul-betul tertekan jadinya, karena rasa seperti agak dikucilkan sama lingkungan, betul, semua pada betul. takut dengan Iya, mereka, benar banget. seperti itu. Tertekan gara-gara omongan masyarakat sekelilingnya ya Mbak Iya, Dani ya. betul. Jadi kembali lagi sekarang kita kan tahu bahwa kalau ada yang positif berarti bukan kita menjauhi sih, dia yang harus menyadari juga bahwa Iya, benar. apabila dia tidak mengisolasi diri ya otomatis Berefek ke semuanya orang juga lain, ya, gitu. Jadi memang untuk sekarang salah satu caranya itu adalah isolasi, itu karantina kan gitu. Iya. Untuk apa? Supaya tidak terpapar lagi gitu loh. Jadi kalau dia keluar kan sudah terkena, dia keluar lagi kan terpapar lagi. Iya, benar. Sehingga kan tubuhnya ya kalau kuat, kalau enggak kuat kan gitu istilahnya. Iya, benar. Secara logika saja ini ya. Iya, benar. Jadi dia diistirahatkan Iya, dulu benar, tubuhnya gitu supaya dia bisa sistem imunnya lebih Memulihkan bagus. imun, ya. Jadi virusnya tidak nambah lagi gitu. Jadi diisolasi dulu gitu. Istirahat di rumah Mbak Dani, tiduran gitu. Tiduran aja atau bisa olahraga ya Dok ya? Di rumah Dok. Saya rasa tetap harus beraktivitas. Tetap juga beraktivitas. ya, di rumah Jadi ya. Kalau Olahraga, orang tuh kan terutama. kalau orang tuh kan biasanya identik istirahat di rumah karena sekarang segala kegiatan dilakukan di rumah ya lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Iya, benar. Nah, itu adalah salah satu untuk mengurangi hormon kortisol istilahnya ya, untuk mengurangi itu. Umpamanya itu juga dapat mengurangi stresnya itu. Nah, kalau kita bilang kita sadari, kenali, tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu gitu loh. Iya, betul. Jadi Iya, benar. yang harus yang bisa, bukan harus ya, yang bisa dilakukan. Kalau harus kan harus dikerjakan lah tegang ya. Iya, benar. Sama serba tegang nanti. Jadi istilahnya apa sih yang bisa dilakukan? Mungkin kalau suka berkebun silahkan berkebun. Kalau punya binatang kesayangan, main sama binatang kesayangan bisa Iya, seperti iya, itu. Atau suka ala-ala princess gitu ya, atau ya diam di pinggir taman sambil minum teh hangat, Iya. menikmati suara burung kan seru tuh gitu. Camping kecil Betul, gitu. boleh juga kan sekitar rumah Iya, aja. benar. Atau bisa juga dengan tarik nafas dalam gitu kan, relaksasi Iya. gitu, seperti itu bisa juga Yoga. dilakukan. Yoga Mbak Dani ya. Ya kalau nggak bisa yoga cukup tarik nafas saja lah, jangan dipaksa ya. Seperti itu ya. Iya, benar-benar banget. Ada banyak yang berkreativitas, terutama para ibu rumah tangga ya di rumahnya. Iya. Ada Dari sampai yang buat dulunya- kue kali Iya, ya. betul. Iya, bener banget, Bakery Dok. gitu kan. Nggak bisa banget atau nggak hobi buat kue, akhirnya Jadi bisa gitu. Iya, karena mengisi waktu. Coba ini coba resep ini coba resep itu Betul. Iya, benar Atau banget. ada yang dulu terpendam gitu ya bakatnya. Sebenarnya baking tuh dia suka. Iya, benar. Akhirnya nih di rumah ini sambil bekerja bikin kue semua kan bisa Iya. juga. Tiba-tiba tergantung bisa kitanya. gitu ya, jeng gitu. Bisa jadi usaha ini ya. Iya, benar banget. Jadi kita di rumah itu ada peluang untuk usaha gitu jadi ya Dok ya. Benernya sih iya. Iya, benar banget.
Kalau diambil hikmah positifnya ya. Iya Mbak Dani. Sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya karena kita masih sangat aktif bekerja. Iya. Kemudian menemui masalah seperti ini tetap harus memenuhi kebutuhan keluarga kan gitu Dok ya alasannya. Iya benar Jadi sekali. otomatis putar otak harus bagaimana ya. Mudah-mudahan mungkin bisa seperti itu hampir sebagian besar orang ya. Kalaupun tidak semoga ya, bisa, Dok. mungkin bisa untuk cerita dulu sama orang terdekat. Tapi kalau tidak bisa juga bisa konsultasi. Iya supaya benar bisa banget. ini. Nah, kadang-kadang orang terdekat pun juga kita cerita belum tentu dia bisa menerima ya Dok ya. Memberikan solusi. Iya, memberikan solusi juga tidak gitu biasanya Dok. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu mungkin lebih baik ke dokter langsung kali Dok ya. Ya, Iya. ke ahlinya ya. Iya benar ke ahlinya Dokter. langsung. Terima kasih untuk Anda yang sudah terus menyimak acara ini dari tadi. Kami mohon maaf seandainya ada salah-salah kata selama proses tadi berlangsung. Akhirnya saya Dani Dian. bersama dokter. Dr. Putri. Selamat siang. Salam sehat bersama Balimed.